Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai kaidah-kaidah tafsir yang terdapat di beberapa surat Al-Baqarah. Video ini disusun oleh Jihan Adiba Asy'ari dengan NIM 201111059 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kajian kaidah tafsir stalistika. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 114 yang mengandung kaidah istifham ingkari. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, yang artinya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Dalam penafsiran Quraish Shihab dari kitab Al-Misbah, pernyataan dalam ayat tersebut termasuk dalam kaidah istifham ingkari yang mengandung arti nafi, peniadaan. Maka yang terkandung dalam pernyataan itu ialah bahwa tidak ada yang lebih aniaya dari orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah dan berusaha untuk merobohkannya. Sebagai catatan mengenai ayat ini, terdapat riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan upaya kaum musyrik Makkah menghalang-halangi orang muslim memasuki kota Makkah dan bertawaf di Masjidil Haram. Merobohkan masjid tidak harus berarti menghancurkan bangunannya, tetapi juga dapat berarti menghalanginya fungsi sesuai fungsi yang dikehendaki Allah. Makna yang terkandung dalam istifham ini adalah penafian atau pengingkaran, sehingga lafadz yang jatuh setelah adat istifham adalah sesuatu yang dinafikan. Dalam konteks ayat peniadaan, orang yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, ayat yang kedua pada surat Al-Baqarah ayat 228 mengandung kaidah dzanni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru', yang artinya para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru'. Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam kitabnya Al-Misbah, ayat tersebut disampaikan sebagai perintah yang menggunakan redaksi berita. Wanita-wanita yang ditalak adalah wanita-wanita yang telah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak dan ketika itu tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian karena dalam ayat ini dijelaskan masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan anaknya pada surat At-Tolak ayat 4. Kemudian wanita yang bercerai akibat kematian suami masa tunggunya 4 bulan 10 hari pada surat Al-Baqarah ayat 34. Wanita tua yang tidak haid lagi dan wanita yang belum haid masa tunggunya mereka adalah 3 bulan pada surat At-Tolak ayat 4. Dan yang terakhir yang dikawini tanpa bercampur tidak diwajibkan atasnya menunggu pada surat Al-Ahzab ayat 49. Redaksi ayat di atas menggunakan anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka. Ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukan atas dasar kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Analisa kaidah tafsir di dalam ayat tersebut terdapat kaidah dzanni dilalah yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya atau makna lugawi dengan makna yang lain. Seperti wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali quru'. Pada lafadz al-quru' dalam bahasa Arab memiliki arti suci dan haid. Sedangkan nas menunjukkan arti bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menahan diri 3 kali quru'. Maka ada kemungkinan bahwa yang dimaksud 3 kali quru' adalah 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Maka tidak pasti dalalahnya atas satu makna dari 2 makna tersebut. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 239 yang mengandung kaidah wujuh wa nadhair yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, jika kamu takut ada bahaya,
Sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah. Salatlah sebagaimana Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Dalam penafsiran Quraisy Shihab di kitabnya Al-Misbah, pembahasan mengenai sholat yang muncul tiba-tiba saat ayat sebelumnya sedang membahas mengenai seputar wanita, kehidupan rumah tangga, perceraian, iddah, dan lain-lain. Terdapat alasan bahwa Al-Quran bukanlah kitab pelajaran yang disusun atas dasar bab-bab dan pengelompokan satu masalah dengan masalah lain, tetapi kitab peringatan dan pelajaran. Di balik itu terdapat rahasia penempatan ayat tersebut dikarenakan ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kehidupan rumah tangga yang begitu kompleks dan rumit, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan, sehingga terdapat pesan dari Al-Quran bahwa dengan melaksanakan sholat dengan tekun dan khusyuk, problema rumah tangga akan mudah tertanggulangi. Karena ketika itu Allah akan selalu memelihara manusia dari segala yang mengeruhkan pikiran dan hatinya. Analisa kaidah tafsir pada kata al-fadhkuru yang dipakai dalam ayat tersebut memiliki makna salat. Salat disebut dengan az-zikir dalam bentuk fi'il amar, dalam wajah yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Salat di dalam Al-Quran memiliki banyak sebutan, salah satunya yakni az-zikir tadi, yang dimaknai sebagai salat, namun secara bahasa az-zikir diartikan menyebut. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 43 yang mengandung kaidah mujmal yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atiz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam penafsiran Al-Misbah, dalam ayat ini terdapat perintah untuk mendirikan sholat, karena sholat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepadanya merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala. Perintah sholat ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran ucapan mereka. Adapun analisa kaidah tafsir dalam ayat tersebut, pada ayat wa aqimus sholah dan dirikanlah sholat, maka pengertian sholat di sini masih global, salat yang bagaimana yang dimaksud. Sedangkan sholat juga memiliki arti berdoa dan tidak selalu pada makna sholat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ayat tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut, baik itu dengan munasabah ayat atau penjelasan hadis Nabi. Ayat ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan hadis Nabi, yakni yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah telah memerintahkan untuk melakukan sholat. Sholat yang bagaimanakah yang dimaksud itu? Yaitu sholat seperti sholatnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Baiklah, cukup sekian pemaparan mengenai kaidah-kaidah tafsir yang terdapat di beberapa surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.